Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan mengenai tema sadar budaya resiko. Di sini ada tema mengenai agile strategi untuk adaptasi perusahaan perkebunan di tengah resiko disrupsi global. Kita apakah ini tetap survive, thrive atau sustainable. Ini tergantung dari kesiapan perusahaan. Nah, di sini ada grafik yang ditunjukkan bahwa kita harus mengantisipasi dan menyiapkan rencana untuk menghadapi sebuah krisis. Di sini ada grafik pertemuan untuk terjadinya sebuah krisis. Kita langsung ke intinya. Nah, ini ada beberapa strategic management proses, yaitu mengenai sebuah financial sebagai sebuah pembukaan dalam sebuah bisnis, yaitu ada sebuah bisnis existing model di mana keuangan dan finance dia meliputi budget dan KPI dan execution plan. Nah, dan di sini ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen untuk menghadapi sebuah risiko. Di antaranya kita harus mengetahui adanya analisis mengenai kekuatan dan kelemahan dari faktor eksternal analisa, yaitu keuntungan dan hambatan, dan ada faktor dari global dan strategi perusahaan. Di sini ada faktor-faktor yang perlu kita analisa baik internal maupun eksternal. Apa yang dimaksud dengan agile? Agile itu adalah lincah, gesit, cepat beradaptasi, fleksibel dan tidak kaku. Nah, contoh orang yang agile atau agile yaitu misalnya seorang pedagang kaki lima itu dia menerapkan ganti dagangannya atau ganti waktu. Begitu jajanan ada yang viral, dia langsung mengikuti tren pada saat itu untuk menyesuaikan dagangannya. Pada contoh seorang guru, dia harus fleksibel dalam mengajar. Sekarang guru sudah dituntut untuk menerapkan digital di pembelajarannya. Nah, ini ada contoh karyawan startup, dia harus siap dalam beberapa tantangan untuk survive dari keberlanjutan bisnisnya, yang tepat berbeda tugas, pemasarannya dan bentuk operasionalnya. Nah, misalnya ini ada perusahaan yang dia harus beradaptasi cepat dalam menghadapi resiko, misalnya Gojek, BRI, Bank BRI dan Telkom Indonesia. Ini contoh-contoh yang perusahaan yang beradaptasi terhadap penyusunan resiko. Kalau untuk inovasi di bidang perkebunan itu ada horizon pertama, yaitu operational excellence, meliputi precision plantation dan smart mill. Lapisan kedua yaitu setelah 2-5 tahun dia menerapkan integrated data platform, misalnya control, dan yang keempat advanced commercial analytics, dan yang kelima ada security platform. Ini ada horizon selanjutnya, horizon 3, 6, 7, dan 8. Yang prioritasnya yaitu jika sumber daya terbatas, yaitu
menerapkan presisi detection dan analisis platform. Jadi keberhasilannya itu jadikan ini sebagai IT semata untuk membentuk innovation office kecil, yaitu 5-10 orang di bawah yang bertugas untuk menjalankan program dan deadline yang jelas. Nah, ini beberapa transformasi perusahaan dalam menghadapi resiko, yaitu ada Astra dengan BTPN. Nah, di sini kemudian ada gaya manajemen dan adaptasi teknologi dan fokus utama ini yaitu profit. Kalau yang swasta ini, yang di Astra ini profit, efisiensi dan standar. Kalau yang di BTPN sebagai BUMN, dia ketahanan pangan nasional, stabilitas harga, serta pemberdayaan petani skala hasil. Nah, demikian topik dari manajemen resiko yang bertema tentang agar stability dan untuk menghadapi adaptasi perusahaan di tengah resiko disrupsi global. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang dipertanyakan, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di berita acaranya punya SPI atau misalnya tiap tahun awal tahun biasanya itu ada namanya pengurang volume sesuatu name. Kalau dia di atas kadar air kalau di atas 20 dan untuk kadar kotoran di atas 0,6.